Halo Globers, welcome back to Java Talk. Di episode kali ini menarik banget ya. Kita akan mengkulik ya narasumber yang sudah datang di depan aku. Cantik banget, siapakah dia? Tapi sebelum kita kenalan, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube Java MyFest supaya Globers tidak tertinggal info menarik soal traveling di Java Talks. Oke, langsung aja kita kenalan sama narasumber yang sudah hadir di depan saya. Ini ada Mbak Cici as a travel blogger. Betul ya Mbak ya? Ya benar. Nah Mbak, mulai dari kapan nih nulis di blog? Dan itu udah jalan-jalan gak sih awal nulis itu? Apa gimana nih keisengannya? Jadi sebenarnya awalnya saya tuh sebenarnya udah jalan duluan Mbak. Jadi memang traveling itu udah dari lama. Saya mulai traveling itu sejak kuliah sebenarnya. Oke. Saya dulu pernah nyobain naik bus malam dari kota paling selatan di Malaysia itu ke Hat Yai, ke Thailand Selatan. Itu pernah. Langsung ke luar negeri ya, jadi ceritanya trip awalnya gitu. Itu awal mulanya ya. Saya mulai traveling. Jadi saya mulai traveling ke negara-negara tetangga dulu. Nah, kenapa saya bikin blog itu awalnya di tahun 2015. Jadi sebelumnya itu saya pengen banget ke Eropa. Jadi itu kayak cita-cita saya waktu SMP Mbak. Kalau teman-teman tahu dulu waktu SMP kita ada pelajaran namanya Revolusi Prancis. Waduh, kok saya lupa. jadi saya dulu tuh suka pelajaran itu karena itu sejarah. Jadi sejarah kerajaan Prancis. Cerita tentang Raja Louis, tentang Ratu Marie Antoinette sama si Napoleon Bonaparte. Nah itu bikin saya benar-benar pengen suatu hari nanti saya harus pergi ke Paris. Waduh. Saya pengen banget ngelihat peninggalan sejarah itu gitu. Jadi gitu awalnya. Nah tapi waktu tahun 2015 itu kita mungkin ada opsional untuk pergi dengan travel ya gitu kan. Tapi saya lihat itinerary-nya tidak sesuai sama yang saya mau gitu kan. Ya karena selama ini saya nggak pernah tuh pergi traveling ke luar negeri itu dengan travel atau ikutan trip apapun gitu kan. Biasa saya urus sendiri. Nah, waktu Eropa itu agak sangat-sangat susah mencari informasi untuk jalan sendiri di tahun 2015 itu. Saya mau keliling Eropa ini. Lalu saya mikir gimana ya caranya. Akhirnya saya baca buku, baca Lonely Planet. Pokoknya bahasa Inggris yang tidak ada informasi yang berbahasa Indonesia itu susah banget saya dapetin. Oh ini. Okay. Jadi saya benar-benar cari tahu informasi sendiri. Waktu itu belum ada Google Map juga, kalau Mbak tahu ya. Betul. Tidak seperti sekarang lah, tidak segampang media Semua sosial juga. dipermudahkan. Ya media sosial juga nggak ada lah informasi seperti itu. Jadi benar-benar susah itu. Sampai akhirnya saya bisa jalan sendiri, bikin visa sendiri. Oke. Ya, untuk pertama kali ke Eropa, visanya sendiri. Dan bisa jalan selama 3 minggu keliling Eropa. Saya Eropa Barat, saya sampai ke Spanyol juga waktu itu. Jadi saya start dari Paris sampai ke Spanyol, Italia ya. Pokoknya saya muter sampai ke Swiss juga. Dan itu alhamdulillah sukses. Saya berpikir jadi waktu itu ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Cih, lu bisa lo jalan sendiri ya? 3 minggu, bukan sendiri, berdua ya sama suami saya. Tapi dengan cara kita sendiri, dengan cara saya sendiri, saya yang nyiapin sendiri memang gitu kan. Lu bisa lo Cih. Kenapa lu nggak share pengalaman lu itu ke blog? Nah itu adalah yang pertama tuh ada teman dulu yang ingetin saya, kenapa nggak nulis blog Ci? Zaman itu memang media sosial belum ada nih Mbak, belum ada yang namanya TikTok, Instagram mungkin belum serame ini, TikTok apalagi ya. Mungkin waktu itu mungkin bisa di YouTube bisa, tapi belum rame juga. Tapi blog itu sangat membantu karena blog itu akan menulis dan kita akan ngejelasin secara detail gitu kan. Kenapa lu nggak coba share pengalaman lu di blog Ci? Iya ya benar juga ya. Terus papa saya, jadi salah satu support saya yang paling besar adalah papa saya. Jadi saya sebenarnya sempat hopeless Mas di awal. Kenapa waktu saya mau keliling Eropa. Saya bilang, Pak kayaknya ini susah banget ya Pak untuk keliling Eropa ini. Saya udah pernah keliling ke Hong Kong, Macau, Shenzhen, itu pernah. Saya keliling Malaysia udah, Singapura udah berapa kali gitu-gitu lah. Saya mikir, kok Eropa ini susah banget ya Pak kayaknya. Kayaknya aku pakai travel aja deh, biar deh aku menutup cita-citaku. Maksudnya untuk explore. Iya, explore seperti yang aku mau itinerary-nya gitu. Terus papaku bilang, jangan gitu nak, kamu harusnya bisa, kamu pasti bisa. Percaya deh sama diri kamu sendiri, coba deh. Ya itu salah satunya. Terus yang kedua, saya bilang ke papa saya coba
tulis blog bagus nggak? Bagus banget itu, kamu bisa membantu orang lain buat ngewujudin cita-citanya kayak kamu dengan budget terbatas ya. Tidak harus dengan budget waktu itu 30-40 juta itu hanya untuk 10 hari perjalanan ke Eropa. Saya waktu itu mungkin budget sekitar 20 juta Mbak. Itu 3 minggu loh. Pada zaman itu ya, pada era itu. Iya, nggak nyampe, nggak sebanyak itu, hemat dan 3 minggu puas banget saya. Maksudnya ke kota-kota yang memang impian saya, termasuk impian suami saya. Kenapa saya ke Spain? Karena suami saya suka sekali dengan Real Madrid, jadi saya harus ke Madrid hari itu. Waktu itu memang seperti itulah. Jadi benar-benar bukan impian saya saja, jadi saya juga memikirkan karena saya membawa bareng sama suami saya, ditemenin gitu. Udah kita jalan dan alhamdulillah 3 minggu itu benar-benar pengalaman yang luar biasa sekali saya. Dan alhamdulillah blog itu dibaca orang. Karena di blog itu bukan hanya tentang tripnya. Saya mulai dari awal, mulai dari visa saya jelaskan. Bagaimana saya ngurus visanya, A, B, C, Z, apa yang mesti saya siapkan. Strugglingnya bagaimana lalu tips saya gimana dapetin tiket murah, hotel murah, gimana cara biar murah lah intinya, biar bisa kesana dengan budget seminimal mungkin. Sampai akhirnya beberapa teman saya punya impian yang sama dan melakukan hal yang sama dan sukses juga jalan. Dan itu bukan hanya teman, ada beberapa orang yang akhirnya ngikutin blog itu dan akhirnya follow saya di Instagram sekarang dan bilang sampai dengan saat ini ya. Dan langsung bilang, Mbak Cici nulis dong, terus dong nulis. Kan saya sempat ke-cut gara-gara pandemi kemarin. Nggak jalan karena nggak trip ya. Saya hampir ke Rusia itu Mbak harusnya. Saya itu sekesel banget itu. Saya udah beli tiket, udah H- berapa harus berangkat, tiba-tiba lockdown semua negara. Itu saya ngurus tiket untuk refundnya itu setengah mati Mbak. Tapi dapat akhirnya, tapi setahun kemudian baru cair duitnya. Itu benar-benar ditulis juga. Saya tulis itu blog-blog saya suram banget deh di saat pandemi itu suram karena saya menceritakan bagaimana kegagalan saya. Saya selalu tipikal orang yang tidak akan keluar kalau saya belum berangkat. Saya harus keep semua. Saya orang gitu. Saya tipikal orang yang merasa pamali. Kalau saya akhirnya omongin dulu saya selalu gitu. Jadi waktu itu, jadi sebelumnya saya tuh trip membawa tante saya keliling Turki sebelumnya itu. Di Turki itu kami selalu mendengar berita COVID itu udah sampai mana. Betul. Itu lagi di Istanbul, saya ingat banget. Terus saya udah keluar nih ke tante saya. Saya mau berangkat ke Rusia, bla bla bla. Ini udah visanya udah dapat, bla bla bla. Terus tante saya bilang, nanti kalau COVID-nya datang ke Rusia gimana gitu kan? Terus saya bilang, ternyata gimana ya gitu kan. Tapi ternyata memang ya. Mungkin karena saya merasa kayak, aduh saya udah di-spill duluan. Iya, saya udah doain ya tante nanti mau ke Rusia ini, mau ke Moskow ini. Bener-bener nggak jadi. Sampai sekarang saya belum kesana. Belum mewujudkan impian yang itu. Ya semoga di kemudian hari ya. Karena dia perang Mbak. Oh iya. Di kemudian hari ya. Jadi sampai sekarang kita masih menahan diri untuk kesana. Yang ada jadi relawan kalau kesana. Oke, jadi memang dari awal tahun 2015 kuliah ya? Enggak. Saya sudah menikah, sudah bekerja. Saya sudah resign malah dari pekerjaan saya. Dan fokus untuk menulis blog berarti? Waktu itu karena memang saya lagi nggak ada kerjaan Mbak. Dan saya kan sebenarnya fokus sebagai traveler. Maksudnya saya punya hobi traveling. Dan suami saya kebetulan waktu itu masih kerja di lapangan. Sistemnya 2 minggu kerja, 2 minggu off. Memang wah enak banget lah. Ambillah kesempatan itu juga untuk jalan-jalan benar-benar saya kita. Jadi waktu suami saya kerja 2 minggu, itu kan saya otomatis sendiri. Terus saya ngurus tuh Mbak, ini bikin visanya gimana, administrasinya gimana, booking hotelnya gimana gitu. 2 minggu berikutnya jalan. Enggak, itu 6 bulan Mbak. Kalau mau jalan itu jauh-jauh hari Mbak, jangan jauh hari. Nah, kemarin ini kan aku habis ngulik juga dan aku sempat baca blognya dan memang semua info-info yang aku pengen tahu, apalagi pandangan apa maksudnya POV dari yang baru akan pertama kali keluar negeri misalnya untuk explore itu blog Mbak Cici emang sangat-sangat mewakili sih. Dari mulai ngomongin paspor, visa gitu ya, internetnya dapatnya di mana gitu. Terus gimana dapetin airlines dan hotel penginapan segala macam itu semuanya juga aku sempat kulik dan baca. Itu sangat-sangat informatif banget. Dan kemarin ini baru banget ya balik dari London bener ya, UK, trip UK. Itu gimana itu akhirnya memilih untuk ke UK gitu?
Oke. Padahal sebelum-sebelumnya udah jalan-jalan juga ya keliling Eropa. Ya, tapi UK selalu saya skip. Kenapa? Alasannya karena visanya mahal dan saya tidak bisa keliling Eropa lainnya. Ya, itu sebenarnya. Bener sih. Orang-orang juga bilang gitu. Jadi sebenarnya UK ini sebenarnya udah lama ada di bucket list saya ya. Itu cuman saya selalu mikir nanti aja dah ini. Males banget ngurus visa ya, ribet banget, malah mahal. Terus dia nggak bisa kemana-mana lagi, hanya bisa ke UK saja gitu kan. Nah tiba-tiba kemarin saya harus harus berangkat nih kayaknya kapan lagi gitu ya, entah kenapa tiba-tiba gitu kan. Ya sebenarnya ya bucket list itu sebenarnya udah ada ya dalam list saya, cuman ya kebetulan kemarin itulah tiba-tiba saya dapat tiket. Nah intinya sebenarnya saya hunting tiket dulu nih pasti Mbak. Kalau saya mau pergi tuh saya harus lihat tiketnya dulu. Kebetulan dapatlah tiket yang lumayan menurut saya masih oke lah, walaupun saya bilang nggak terlalu murah ya. Soalnya saya dulu kalau Rusia aja saya dapat 6 juta loh Mbak PP. Wow. Jakarta Moskow Jakarta. Kalau yang ke UK berarti? Aduh kemarin tuh menurut saya masih mahal ya. 10 juta tuh masih mahal. 10 juta masih mahal? Ya walaupun normalinya 12 ya sekarang kalau saya lihat. Ya selisihnya dikit banget sih ya, 10 jutaan gitu. Ya masih menurut saya nggak terlalu lah. Cuman ya udahlah kapan lagi gitu loh. Karena udah lama nih kita tunda-tunda terus mau ke situ gitu. Ya udah kemarin akhirnya kita mewujudkan impian untuk keliling United Kingdom. Wow, berapa hari? Kemarin itu sekitar 2 minggu perjalanan. Wow. Jadi saya keliling kemana? Dia kan United Kingdom itu kan ada 4 negara ya. Ada Inggris, ada Skotlandia, ada Wales sama Irlandia Utara. Nah dari 4 itu kita pilih. Saya bikin itinerary-nya saya cari-cari tuh antara 3 negara akhirnya saya dapetin gitu. Kemana aja? Kemananya itu waktu itu saya sempat ke London, habis itu saya ke Edinburgh itu Scotland, lalu saya ke Glasgow. Di Edinburgh itu saya sempat juga ke Highline-nya, jadi namanya Scottish Highland. Itu daerah daratan tinggi yang ada di Scotland yang tempat pembuatan film. Kalau Mbak tahu dia pernah bikin Harry Potter di situ. Oh iya, benar-benar. Nah itu yang mau saya kasih lihat sebenarnya tadi videonya. Boleh, nanti akan di-share ya di ya, kita. Jadi saya sempat ke sana lalu saya turun lagi ke Manchester, Liverpool. Pasti lalu sih. saya ke Cardiff, ke ibu kotanya Wales. Ya gitu. Jadi ada beberapa kota, beberapa negara. Jadi 3 negara deh kemarin. 3 negara ya. Nah itu menghabiskan budget berapa tuh ya ke 3 negara itu selama 2 minggu ya berarti? Budgetnya itu yang memang sebenarnya. Jadi tadinya saya tuh punya prinsip kalau traveling itu ya seiring berjalannya waktu ya. Jadi dulu berapa sekarang makin lama tentu makin mahal. Maksudnya kayak hotel tadinya tuh kayak saya budgetin bisa 1 juta sampai 1,5 juta. Tapi di UK itu saya nggak bisa budgetin segitu, ternyata lebih daripada itu. Bengkak. Itu hanya hotel ya masih kelas bintang 2, bintang 3 itu saya udah di 2 juta per malam. Wow. Itu memang saya akui. Makanya saya bilang effortnya terlalu banyak ya untuk kalau mau ke UK sih memang. Nah, visanya mahal, memang akomodasi di sana mahal. Tapi akomodasi sekitar segitu. Nanti untuk transportasinya saya pakai transportasi umum. Saya nggak akan pernah itu naik taksi atau naik apapun. Saya selalu karena naik tube. Mahal banget ya. Naik tube dan bus di dalam kotanya. Nah ada yang bagus, mungkin beberapa orang tidak tahu. Kalau di UK itu sistemnya mereka tuh ada yang namanya flat trip. Jadi 1 hari itu kalau kita sudah mencapai maksimum tarif trip per hari, walaupun naik tube atau naik bus atau naik apapun, dalam sehari itu sekitar 8 pounds. Kalau kita sudah mencapai itu nggak akan nambah lagi. Asal kita pakai kartu yang sama selalu. Kartu apa itu? Nah kalau di London kan orang taunya Oyster card itu ya, kartu perjalanannya untuk satu kota. Nah tapi sebenarnya jangan pakai itu hanya bisa digunain di London kan. Kadang saya mau ke Edinburgh, saya mau ke mana-mana, ke kota-kota lain. Jadi pakailah bisa pakai Apple Pay atau Google Pay atau kartu kredit atau debit yang contactless. Jadi mereka tuh bagus banget transportasinya. Mereka tuh udah bisa contactless semua. Jadi bisa pakai itu semua. Asal punya saldo ya intinya. Iya juga sih. Tinggal di tap and go.
Oh. Dengan itu terus. Jadi kalau misalnya pakai Apple Pay ya Apple Pay-nya terus tap and go sampai misalnya 8 pound sehari udah dia nggak akan nambah lagi. Jadi Tarifnya akan sepuasnya. sama. Iya. Oh. Sepuasnya segitu. Nah, itu untuk London. Nah, untuk beberapa kota malah lebih murah. Jadi kayak bus itu cuma 5 pounds. Oh, oke. Kayak di Edinburgh tuh bus one day trip itu flatnya 5 pounds gitu. Oh. Jadi pintar-pintar mencari informasi kalau misalnya mau traveling itu sih sebenarnya. Jadi Iya. jangan makanya saya bilang harus jauh-jauh hari sih memang kalau Mempersiapkan menyiapkan itu kalau ya. nggak pakai travel ya kayak saya gini. Jadi itu satu. Yang kedua adalah saya untuk menekan budget saya bawa pembekalan dari Indonesia, Mbak. Oke. Nasi instan. No. Oh, bukan. Rendang, Mbak. Oh, justru. Sorry ya. Justru rendang itu saya baca ya, itu saya baca. Rendang, tempe orek ya, cabe, Ini sambal. sangat keibuan ya. Iya, itu hal yang lumrah harusnya dibawa oleh orang-orang Indonesia ke Eropa. Tapi lihat peraturan beberapa negara itu tidak sama ya. Tidak semua negara memperbolehkan kita membawa itu semua. Salah satunya London. Nah, London itu nggak boleh ternyata. Saya baru tahu ketika di atas pesawat. buset, itu rendang udah di koper ya. Iya, itu rendang udah di koper. Saya harus declare apa tidak? Pertanyaannya. Mau ditumpahin ke udah juga. Sama mie instan, jangan lupa mie instan jangan Nggak lupa. boleh, Ya. nggak Saya boleh bawa. juga. Oh, bawa Tapi yang nggak boleh itu kayak rendang, kayak daging gitu, mie Iya, gitu ya. iya. Tapi saya nggak declare dengan. Nah, itu gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim, wajah penuh keyakinan, berdoa sepanjang melewati itu di custom itu ya udah. Itu saya sempat cerita itu asli teman-teman yang ngikutin IG story saya hari itu ngakak dan sampai nanya, "Gimana Mbak Cici? Bisa itu rendangnya lolos apa enggak?" Mereka tuh concern banget dan takut saya nggak makan kayaknya. Bukan apa-apa ya. Terus saya bilang, "Alhamdulillah lolos," saya bilang gitu. Nah, satu lagi Mbak, saya bawa rice cooker mini kalau Mbak tahu. Ya ampun. Nah, rice Ini cooker kan mini. kepindahan ya. Rice cooker mini itu saya dapet di Satwar waktu itu. Saya nggak sengaja, saya dikasih hadiah kayak gitu. Saya juga kaget ada ternyata ya, kecil. Itu bisa kita masak nasi untuk berdua cukup. Jadi tinggal beli beras di supermarket. Jadi memang salah satu menghemat budget adalah sering-seringlah belanja ke supermarket. Nah itu. Jadi kayak ada satu hal yang paling menarik Apa juga tuh? di Manchester. Saya menemukan supermarket yang setiap jam 8 malam itu dia tiba-tiba mendiskon semua makanan hangatnya. Oh. Jadi ayam goreng, ayam panggang, pokoknya semua diskon 50%. Nah itu tuh benar-benar kesempatan untuk mencoba makanan di sana gitu kan, tanpa harus mengeluarkan budget gitu kan ekstra. Lumayan kan Mbak, misalnya dari 8 pounds tiba-tiba satu whole satu ayam besar Jadi itu setengah harga. jadi setengah harga, jadi 3,5 Itu tahu pounds. infonya dari mana? Nggak sengaja kita Oh. datang di situ kok rame-rame gitu kan, kita lewat gitu kan, ya udah kita masuk, kita lihat ternyata mereka pada ngantri. Jadi kita bukan hanya turis sebagai yang ngantri, tapi orang lokal juga ngantri kan. Oke. Ya udah ikutan ngantri, Jadi ikutan ini emang lihat. gak malu-maluin ya, karena emang warga lokal juga ikut ngantri. Ya sama satu lagi, belilah makanan yang mahal di Indonesia tapi murah di sana. Contoh, strawberry. Saya sangat suka strawberry. Kalau di Indonesia strawberry besar yang impor itu pasti mahal banget. Kalau di sana murah dan manis kan, strawberrynya manis. Lalu tiba-tiba slice kayak Nutella. Iya. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya penginapannya tanpa breakfast nih, ya udah beli roti, beli Nutella di sana. Itu murah kok. Roti di sana murah. Ini tips-tipsnya. Iya, beli di pasti. supermarket. Ya itulah. Jadi Ini salah satu tips-tips. cara saya menekan Cara. budget. Tadi kita ngomongin budget kan ya. Berarti total ada puluhan juta lah ya. Nggak akan bisa dibilang sedikit Nggak juga. bisa dibilang sedikit, karena Nggak tadi akan bisa dibilang sedikit. terdengar dari makanan dan transportnya aja udah lumayan mahal. Yang paling mahal itu memang hotel dan transportasi saya bilang. Betul sih. Transportasi di dalam kota yang mahal. Transportasi antar kota dan antar negara nggak semahal itu. Betul. Lucu dah. Sangat menarik Gitu. ya. Tapi kalau dari segi belanjaan atau oleh-oleh nih, Nah, mahal saya bilang Tetep ya? tetep. UK itu mahal ya, tapi ya kali-kalinya gini aja Mbak. Kalau euro 16.000, kalau pound sterling tuh hampir 20.000 kan, kita kali-kalinya gitu Iya, aja iya, sih. Cuman ya pinter-pinter aja, ya paling bisa belanja di Primark, ya kan. Kalau di UK kan terkenalnya itu gitu. Selain itu ya, iya kayak gantungan aja mahal ya waktu itu ya, gantungan Iya, iya. kunci, magnet kulkas ini ratusan ribu. sampai 80 ya. Oke, Kalau normalnya tuh dulu ya mungkin saya juga udah lama ya kita travelingnya. Dulu mungkin nyampenya 30 lah. Enggak nyampe 50.000 lah ya kayak magnet gitu kan. Iya, sekarang tuh sekarang udah 80 loh Mbak kemarin. Mungkin udah banyak yang FOMO pengen beli gantungan kali.
Ini tipikal orang Indonesia banget Iya, sih itu. betul. Nah tadi sempat di spill juga ya yang aku denger itu visanya tuh mahal. Ya, Dari cara mengurusnya mungkin Mbak bisa menjelaskan ke Globers yang lagi nonton untuk yang mau pertama kali trip ke UK misalnya ya, untuk dari segi visanya, cara ngurusnya, ribetnya kayak gimana, mahalnya minta ampun tuh seberapa sih? Jadi gini perbandingannya adalah ketika kita ke Eropa, Eropa ya kita bilangnya Eropa di luar dari United Kingdom itu sekarang untuk fresh visanya sekitar 80 euro atau sekitar 1,3 juta rupiah. Nah itu kita udah bisa ke banyak negara itu, banyak banget tuh ya dari Eropa Timur, Barat gitu semua. Nah UK itu kemarin kita kena di 131 US dollar itu sekitar 2 juta satu orang. Wow. Nah itu cuma 4 negara itu yang tadi saya bilang. Nah itu satu. Yang kedua, kenapa saya lama ini saya nggak ngurus visa UK ini? Maksudnya kenapa saya belum juga berangkat ke UK? Karena saya malas ngurus visa. Karena ada satu persyaratannya yang bikin saya males sebenarnya. Apa? Lo pakai agen berapa? Biaya agennya, Iya betul. biaya translatornya. Itu agen pakai translator pasti. Betul. Dia nggak akan mau gitu-gitu. Ternyata pas saya nyampe memang wah bagus ya kotanya. Jujur saya bilang lebih bagus dari Paris. Lebih bersih, lebih teratur dan lebih rame. Sampai minta maaf, sampai kasih kita air minum, sampai bilang kalau mau pipis boleh keluar dari antrian nanti bilang aja ke orang depan belakang. Saking ramenya mereka bilang hari itu 4.000 orang datang di waktu yang bersamaan pesawatnya.